Hai sahabat pijar, selamat datang di Under Construction. Kenapa sih namanya Under Construction? Nah, ternyata kita ini semua lagi berobat jalan. Karena kehidupan kita itu seperti sebuah proses bersama-sama. So, membangun hubungan yang semakin dan semakin erat di dalam Kristus. Tahukah kalian kenapa program ini dibuat khusus buat kalian semua? Supaya kalian bisa bercerita tentang unek-unek, tentang beban, dan menanyakan banyak hal kepada kita semua. Mungkin pertanyaannya itu terus berputar di dalam pikiran kamu ya. Dan pastinya bersama kakak-kakak yang ganteng-ganteng dan lucu-lucu, cute-cute, imut-imut yang ada di program ini. Kamu bisa bebas bercerita dan juga bahkan bertanya. Dengan menghubungi kita semua di nomor kontak WhatsApp yang tertera di sini nih. Tuh lihat tuh. Di capture boleh, di foto boleh ya. Oke, dan kami sungguh berharap program ini bisa menjadi bekal buat teman-teman semua untuk membangun hubungan indahmu bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa, yang dahsyat. Alright, selamat menyaksikan. Oke, selamat sore sahabat pijar. Kita sudah di seri keempat dalam seri capek. Gak hanya kita akan membagikan seri capek, tapi saking banyaknya saya capek beneran ini. Tapi melihat wajah-wajah saudara semua, saya bersemangat sekali. Thank you buat semua pertanyaannya, buat antusiasnya. Thank you buat yang juga nonton di live stream. Oke, hari ini kita akan belajar terakhir tentang capek berjuang sendiri. Ini sebenarnya bukan ngomongin tentang jodoh, tetapi berhubungan dengan 3 prinsip tadi, ya, tentang firman Tuhan, hadirat Tuhan, dan keluarga Tuhan. Ini sangat penting untuk kita bisa menang. Poin 1, poin 2, poin 3. Capek, apa tadi yang pertama? Yang pertama capek hidup palsu, lalu capek jaga kekudusan, yang terakhir tadi capek mencintai. 3 hal itu teman-teman akan bisa menemukan peristirahatan atau kemenangan, ya, kedewasaan, kalau kita mengerti poin terakhir ini. Karena komunitas itu esensi banget untuk kita bisa bertumbuh dalam cinta Tuhan. Banyak orang bilang gini, waktu ikut kelas yang Karadit buat, aku tanya, kenapa kamu pacaran? Iya kak, karena aku ingin belajar kasihnya Kristus. Terus aku tanya, belajar kasih Kristus bukan di pacaran. Belajar kasih Kristus di keluarga dan komunitas. Yang ada, kalau kita belum menemukan kasih Kristus dan kita, ya, bisa dibilang sok-sokan belajar kasih Kristus di pacaran, yang ada kita malah belajar nafsu di situ, kita belajar jatuh di situ. Ya, makanya teman-teman, sebelum kita masuk hubungan yang melibatkan asmara, melibatkan kata cinta dalam hubungan pacaran ke arah pernikahan, kita perlu matang dulu dalam komunitas, ya. Dan Alkitab jelas sekali menceritakan bahwa memang kita tidak dirancang untuk hidup dalam kesendirian. Ini bukan ngomongin jomblo ya. Ya, karena kita lihat banyak juga beberapa rasul, even Tuhan Yesus sendiri, dia tidak membangun hubungan dalam konteks pacaran dan pernikahan. Artinya hidup itu bukan tentang menikah atau tidak menikah, tapi hidup itu tentang melakukan kehendak Tuhan. Nah, untuk melakukan kehendak Tuhan tidak baik kalau seorang diri. Waktu itu Adam diberikan Hawa, bukan hanya tidak baik Adam melakukan kehendak Tuhan sendirian, tapi memang Tuhan perlu melaksanakan kehendaknya melalui manusia dan keturunannya. Makanya diberikanlah Hawa, bukan Stephen, ya kan? Karena harus Adam dan Hawa. Jadi kita nggak didesain untuk hidup dalam kesendirian. Nah, ada beberapa akibat kalau kita hidup sendirian. Yang pertama di Amsal 18 ayat 1-2. Orang yang menyendiri, ini bukan introvert ya, beda. Introvert itu satu kecenderungan, bukan sebuah keadaan hidup menyendiri. Orang yang menyendiri mencari keinginannya. Amarahnya meledak terhadap setiap pertimbangan. Orang bebal tidak suka kepada pengertian, hanya suka membeberkan isi hatinya. Lihat kalau orang bilang, ya ini gua, gak peduli, mulut-mulut gua, ya kan? Memang mulut-mulut lu, tapi telinga bukan telinga lu doang. Yang denger banyak, gitu kan?
Jadi orang yang menyendiri kecenderungannya akan mencari keinginannya. Makanya dia nggak peduli dengan nilai yang ada di luar, bahkan dia nggak peduli dengan apa yang orang lain katakan. Ya pokoknya konsep-konsep gua, apa yang gua mau, dan pokoknya pertimbangan gua aja. Apa yang bagi gua benar, ya udah itu yang gua lakukan. Nah, ini akan mengakibatkan kita menjadi orang yang bebal, yang nggak suka kepada pengertian. Nah, kalau orang nggak suka kepada pengertian, jangan harap punya hubungan sehat. Yang ada toksik. Karena dia berusaha dimengerti terus tanpa belajar mengerti orang lain. Dia akan berusaha mengendalikan orang lain untuk memenuhi keinginannya. Makanya tadi banyak banget pertanyaan yang Kak jawab. Ayo, belajarlah untuk mengasihi orang tua kita, sesama kita, selain pacar. Karena di situ kita belajar untuk membangun pengertian, membangun pendengaran, membangun ketajaman hati, membangun empati, supaya kita menjadi orang yang dewasa. Jadi kalau kita nggak bersama dengan komunitas atau orang-orang yang bisa menjadi rekan sekerja kita untuk mendewasakan kita dan membuat kita tajam melaksanakan kehendak Tuhan, kita akan menjadi orang yang nggak punya pengertian. Dan yang kedua, kita lihat di Galatia 4 ayat 1, yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguhnya ia adalah tuan dari segala sesuatu. Memang ini ayat berbicara tentang orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Tetapi kalimat ini juga terhubung dengan adat istiadat orang Yahudi, di mana mereka ketika usianya sudah akil balik, maka apa yang dijalankan oleh orang tuanya dipercayakan kepada anaknya. Itu bicara tentang kepercayaan. Nah, Alkitab mengatakan kalau dia belum dewasa, maka walaupun dia adalah tuan dari segala sesuatu, artinya dia adalah ahli waris dari bapaknya. Ya, kita adalah ahli waris Tuhan. Amin. Tuhan berikan kita warisan kerajaan sorga. Tapi selama kita belum dewasa, maka kita nggak akan menikmatinya, nggak akan memilikinya. Sama kayak cerita tadi, kalau kita nggak dewasa, maka kita sama kayak melihat mobil yang kita suka ada di depan rumah kita. Kita cuma bisa ngeliat, kita cuma bisa bersih-bersihin, cuma bisa foto, nggak bisa mengendarainya. Kita perlu jadi orang yang dewasa untuk bisa menerima atau mengalami, menghidupi warisan yang Tuhan berikan. Wow, such a great inheritance. Kerajaan sorga. Hal-hal yang powerful untuk bisa kita pakai untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Gak mungkin lah anak saya, even Zuzu yang paling tua, untuk udah saya suruh nyetir. Usia belum bisa. Ya, panjang badan belum bisa. Dan dia belum punya SIM. Tentu dia gak boleh. Tentu dia maksimal cuman suruh menjadi pilot atau co-driver. Ya, itu kenapa Tuhan pengen banget kita bisa ya memegang kepercayaan Tuhan ya sebagai ahli waris. Tetapi selama kita belum dewasa, maka kita cuman sama ya sebagai seorang hamba. Hamba itu apa sih? Terima perintah kan? Hamba itu cuman terima perintah. Tapi kalau ahli waris, anak, bukan terima perintah, dikasih warisan. Ya, yang namanya anak pasti diberikan rahasia. Coba kalau teman-teman ada orang yang bekerja sebagai helper di rumah, kan nggak mungkin kamu curhat sama dia, kamu ajak di kamar. No, pasti dia ke kamar untuk memenuhi tanggung jawabnya, memberesi rumah, karena itulah yang namanya helper. Nah, kalau anak pasti diberikan isi hati Tuhan. Pasti diberikan isi hati tuannya. Diwariskan. Nah, kita kadang-kadang karena ketidakdewasaan, kita nggak dapat kepercayaan untuk mendengar memiliki isi hati Bapa. Karena mentalitas kita mentalitas hamba. Ya, ini bukan ngomongin hamba pelayan ya, tetapi bagaimana kita hanya stuck, berhenti sebagai orang yang diberikan sebuah perintah tanpa dibeberkan isi hati Tuhan. Tuhan pengen banget kita menjadi dewasa, dan mustahil kita jadi dewasa tanpa komunitas. Nah, ada dua tipe orang, teman-teman. Yang pertama adalah convenient people, yang kedua adalah covenant people. Penting banget untuk menyadari ya, yang namanya convenient itu kan artinya nyaman.
Ini orang-orang yang cuman mau memiliki hubungan yang aman buat dia. Ya, maunya cuman temenan sama orang yang setuju doang. Maunya temenan sama orang yang bisa menerima dia doang. Maunya temenan sama orang yang menguntungkan dia doang. Yang bikin dia aman, yang cocok. Ya, agreeable, acceptable, beneficial, comfortable, dan juga suitable. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan mau menjadi sahabat kita. Oh, bayangin. Alkitab mengatakan atau banyak orang mengatakan Jesus is the friend of sinners. Yesus mau loh bersahabat sama kita orang berdosa. Kira-kira mentalitas seperti apa yang Tuhan punya? Keren banget. Ya, makanya Yesus membawa covenant. He is a covenant God. Makanya kita sebagai umatnya harus menjadi umat yang juga memiliki mentas covenant. Bedanya kalau convenient, kita hanya mau yang nyaman, kita yang aman, menguntungkan kita. Tapi kalau kalau covenant, lihat, Yesus lahir di kandang. Yesus dihukum atas apa yang tidak dia perbuat. Dia disalib, bahkan adalah tanda sebuah kehinaan atau kutuk. Di titik klimaks sakitnya, dia mengampuni. Bahkan dia mengampuni kita yang masih berbuat dosa. Bahkan dia rela kehilangan hubungannya dengan Bapa untuk memulihkan hubungan kita dengan Bapa. Murid-muridnya tinggalin dia dan dia tahu. Tetapi dia memilih untuk tetap mati dan bangkit. Bahkan terus mengejar murid-muridnya. Kenapa? Yesus punya covenant. Nah, seringkali kita punya mentalitas convenient. Ya udah deh, selama temen gue udah gak menguntungkan, cari teman lain. Ya, konflik dikit, cari teman lain. Akhirnya kita gak terbangun. Makanya teman-teman kita harus belajar punya mentalitas covenant, ikat janji. Ya, ikat janji. Di mana saya mau berhubungan sama kamu, ya, di mana Yesus menjadi pusat. Dan kita terus memberikan kontribusi. Walaupun kamu sewaktu-waktu menyakiti aku akan tetap mengasihi kamu. Walaupun sewaktu-waktu kamu tidak memberikan kontribusi buat hidupku, aku akan memberikan kontribusi buat hidupmu. Ini dalam konteks hubungan dalam Kristus ya, bukan teman-teman yang tidak dalam Kristus. Nah teman-teman, kamu yang mana? Kita orang-orang yang convenient, hanya mau temenan sama orang-orang yang selalu setuju. Ditegur dikit, marah. Kita bilang, lu pikir lu siapa? Padahal kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang mengasihi kamu, bukan hanya bisa memuji kamu, tapi juga bisa merebuke kamu. Bisa menegur kamu. Karena kalau kamu temenan sama orang-orang yang selalu setuju sama kamu, jangan-jangan dia bukan teman, tapi penggemar alias fans. Nah, fans nggak mungkin bikin kamu bertumbuh. Makanya jangan punya komunitas yang paling dekat sama kamu, yang semuanya adalah orang-orang yang selalu tepuk tangan sama kamu, selalu setuju sama kamu. Kamu bikin salah, dia tetap tepuk tangan, dia tetap setuju. Ya, kamu bikin dosa, dia tetap it's okay, nggak apa-apa. Nah, itu bukan teman namanya, itu fans. Nah, kamu perlu orang-orang yang punya covenant sama kamu. Which is itu yang membuat kadang-kadang kamu mengalami konflik, kamu mengalami tubrukan, mengalami kesalahpahaman, mengalami yang namanya salah mengerti dan sebagainya. Tapi kamu memilih untuk ada dalam komunitas ini. Dan di sini kamu dibangun. Makanya hanya mentalitas covenant, ikat janji, bukan convenient yang bisa bertumbuh. Coba kita buka di Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, ketika saya memutuskan untuk ada dalam sebuah komunitas dan saya berkomitmen untuk ada di sini, ada rasa tersinggung, ada disakiti, ada salah paham. Tapi saya memutuskan untuk ada di sini, tertanam dan bertumbuh. Dan lakukan segala cara untuk memulihkan hubungan, saling memahami, saling mengerti, dan membangun. Akhirnya ini membuat sebuah keajaiban yang terjadi di hidup kita. Yang namanya mati. Mati. Kamu hanya akan hidup kalau kamu mati. Saya suka bukunya, saya lupa, Kyle Idleman. Judulnya The End of Me. Itu buku keren banget.
Dia bilang gini, akhir dari keakuan kita adalah awal dari keakuan Kristus. Jadi selama kamu masih penuh dengan full of yourself, maka Kristus tidak memerintah atas hidupmu. Kita nggak akan menemukan Christ in me, the hope of glory. Kita nggak menemukan bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus hidup dalam aku. Kalau kamu mau Kristus menyatakan dirinya dari hidupmu, kamu harus mati. Dan untuk kita mati, kita harus tertanam dalam sebuah komunitas. Walaupun disalah mengerti, walaupun tiba-tiba kamu mengalami konflik. Find the one. Komunitas atau family. Sekumpulan orang di mana kamu menangis bersama, disakiti, belajar mengampuni, belajar juga untuk salah paham, belajar mengerti, memahami, ya belajar mengasihi dan sebagainya. Ini penting. Kita tuh kayak benih. Kita itu seperti benih yang Tuhan taruh. Dan kita harus mati. Karena kalau biji itu tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi kalau ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Lihat ketika Kristus mati, wow, revival terjadi. Kematian Kristus, kebangkitan buat kita. Amin teman-teman. Itu kenapa kalau lihat di gambar ini, ini tadi biji ya, anggaplah biji ini satu. Ketika dia ditanamkan ya ke dalam sebuah tanah, ya biji itu akan masuk ke dalam sebuah tanah dan dia akan mengalami yang namanya panas, tekanan, pressure, dan akhirnya biji ini terpecah. Ini biji terpecah itu seperti kayak teman-teman kecewa, teman-teman tersinggung, rasa sakit, rasa yang tidak enak. Tapi teman-teman hang on, setia, mencoba untuk mengenali kehendak Tuhan. Dan akhirnya biji itu terpecah. Ketika biji itu terpecah, tunasnya keluar. Dan ada sebuah gambar waktu itu saya lihat ada sebuah tunas yang menembus batu. Dia menembus ke atas. Wow. Artinya teman-teman, sebelum kalau kita mau berbuah, kita adalah benih. Harus ditanam dan mati. Ketika kita mati, kita terpecah. Waktu kita terpecah, di situ tunas akan keluar. Bertumbuh dan menghasilkan sebuah pohon dan banyak buahnya. Nah makanya teman-teman saya mau bilang gini, breakthrough di luar terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break terlebih dahulu. Breakthrough di luar terjadi ketika kamu mengizinkan yang di dalam kamu untuk break terlebih dahulu. Makanya seringkali kita mengalami patah hati. Nah ini bagus. Patah hati itu bagus. Ya. Hati yang patah, Tuhan dekat, Alkitab bilang. Artinya ketika hati kita patah, kita akan kembali kepada Tuhan. Kita akan konsol sama Tuhan. Kita akan bersepakat sama Tuhan. Dan Tuhan memulihkan hati kita di dalam hadirat kasih dan firman-Nya. Dan hati kita dibangun semakin kuat. Dan kita belajar untuk mengasihi seperti Kristus. Teman-teman, you need to die. If you want to live, you need to die. Ini bukan mati secara tubuh, tapi mati dalam keakuan kamu. Dan keakuan kamu hanya mati dalam sebuah komunitas. Komunitas seperti apa? Komunitas ikat janji. Atau covenant community. Ya, komunitas yang memiliki ikat janji yang kuat. Yang tetap mengandalkan Tuhan sebagai prinsip utama dalam komunitas tersebut. Dan mengizinkan satu sama lain untuk bersinggungan, menyakiti, terluka, tapi saling menyembuhkan, saling mengobati, saling mengasihi, saling mengampuni, dan saling membangun. Jadi kamu perlu mati untuk kamu bisa hidup, ya, sehingga kamu akan terhindari jauh dari rasa letih berjuang sendiri. Ya, yuk kita buka slide terakhir. Gimana sih caranya supaya kita bisa mati? Ya, tentu kamu adalah benih dan tanah itu adalah komunitas ikat janji tadi. Kamu adalah benih dan tanahnya adalah komunitas ikat janji. Ya, mati M yang pertama.
kamu harus belajar membuka diri. Ya, tadi sesi 1. Gimana kita otentik? Alkitab mengatakan, hendaklah kamu saling mengaku dosa dan mendoakan, maka kamu akan sembuh. Jadi bagaimana kita dalam persekutuan harus hidup membuka diri, mengakui kelemahan. Dan di situ kamu akan belajar mati. Kamu akan belajar memperlihatkan kelemahanmu. Dan kamu seperti merendahkan hatimu. Dan orang ada kecenderungan memiliki kesempatan untuk menganggap kamu lemah. Tapi di sini kematian pertama kamu. Kamu rela terlihat lemah. Yang kedua, akui kebutuhanmu untuk ditolong. Nah, sebagai orang percaya sering banget kita senang nolong orang, tapi nggak mau ditolong. Nah, ini juga sebuah kesombongan sebenarnya. Ya, Kak Radit harus belajar ketika tidak sanggup, ketika butuh pertolongan, aku akan buka hatiku. Cerita ke orang-orang yang aku percaya untuk bilang, please help me. Ada satu waktu tahun lalu ketika sosial media begitu rame, di mana Kak Radit mengalami tekanan batinnya. Capek, lemah, sampai kehilangan kepercayaan diri buat berbagi firman. Lalu satu waktu seperti hilang banget, drop banget, malamnya harus ngajar. Dan di situ Kak Radit langsung telepon Bro Kristo, ya Christopher Tapiheru, dan satu lagi Pastor Ferry Velani. Di situ bercerita keluh kesah, bilang gue takut, gue nggak percaya diri, tolong doain gue. Sederhana, mereka cuman mengatakan kata-kata, bukan cuman sih. Mereka memberikan kata-kata motivasi, kata-kata penguatan. Mereka malah bilang, Dit lu jangan berhenti. Gue diberkati dengan firman yang lu sampaikan. Gue diberkati dengan konten lu. Ayo maju terus, tetap belajar, evaluasi, tapi jangan pernah berhenti. Ya, waktu mereka doain saya. Tahu nggak, perbuatan yang sederhana, yang tadinya hilang kepercayaan diri, tapi karena berbagi dan didoakan, tiba-tiba kepercayaan diriku pulih. Yang luar biasanya Pastor Ferry, kan aku minta dia yang ngajar. Boleh nggak bro gantiin gue nggak percaya diri banget nih, gue lagi lemah. Sama apa yang kayak Pastor Kristo lakukan. Dia memberikan kata-kata penguatan, dia memberikan doa, tapi dia bilang gini, Dit, ayo malam ini lo harus ngajar. Gua akan datang ke tempat lu, support dari bangku. Wow, keren banget. Dia nggak mau untuk menggantikan saya. Tapi dia bilang, lu yang ngajar Dit, gua akan denger, gua akan support lu. Wow, itu yang namanya covenant community. Dan ketika saya ngajar, dia ada di belakang, saya memiliki confidence. Jadi teman-teman, kita perlu akui kebutuhan buat ditolong. Ya, kita perlu untuk mengakui kelemahan, mengakui kebutuhan buat ditolong. Yang ketiga, kita harus belajar menemukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Semua orang pasti punya kelemahan, pasti. Tapi at the same time, semua orang punya kekuatan. Semua orang punya keberhargaan. Kalau kamu lagi kehilangan respect sama orang, at least temukan apa yang Tuhan lihat dari mereka. Karena di mata Tuhan, mereka berharga. Mereka adalah ciptaan Tuhan. Jadi kalau kamu mengasihi Tuhan, kamu juga harus belajar mengasihi apa yang Tuhan kasihi. Dan itulah teman-temanmu yang punya kelemahan, yang punya kekurangan. Dengan belajar seperti itu, kamu akan mati dan Kristus akan hidup melalui kamu. Yang terakhir, ayo ikut membangun hidup sesama. Ya, teman-teman, orang yang selalu dalam keadaan stuck, seringkali karena mereka hidup buat dirinya sendiri. Udah ikut kelas, ikut KKR, udah ikut kelas pemulihan, ikut seminar-seminar, tetap aja sembuh sebentar, seminggu, 2 minggu, sebulan, balik lagi ke lubang yang sama. Kenapa? Karena kita hidup buat diri kita sendiri. Kita hidup sebagai kolam renang, yang dimana kita cuman ada sebuah kotak, dan air itu ya di situ aja, gak pernah mengalir. Tetapi ketika Alkitab mengatakan kalau kita minum air dari Tuhan, dari dalam kita akan mengalir airan hidup. Seperti air sungai loh itu bukan kolam renang. Jadi ketika kita hidup buat orang lain, kamu akan berubah dari kolam renang menjadi air sungai. Yang selalu mengalir dari tahta Tuhan. Mengalir ke setiap tempat.
Teman-teman tahu Laut Mati ya di antara perbatasan Israel, Yordania, Palestina. Itulah bukan laut sebenarnya, dia danau. Dia menerima aliran sungai dari sekitarnya, tapi nggak pernah keluar. Jadi kalau kita cuman menerima doang, tapi nggak pernah memberikan, kita akan jadi laut mati. Nggak ada kehidupan di situ. Nggak ada binatang, nggak ada ikan-ikan di situ. Semuanya mati. Nah makanya teman-teman, ayo mari kita belajar mati dalam komunitas. Belajar membuka diri, mengakui kebutuhan kita buat ditolong, menemukan keberhargaan mereka di mata Tuhan. Dengan kata lain, belajar melihat dari cara pandang Tuhan. Yang terakhir, ikut membangun hidup sesama. Bang Jo boleh dibuka, ada kesaksian salah satu anak kami. Ini adalah salah satu tim kami. Ya, dia kita layani sekitar tahun 2012. Dia adalah drummer dari seorang, kalau teman-teman tahu Petra Sihombing ya, dia drummer. Lalu satu waktu saya sedang melihat dia di sebuah lagi main band lah ya. Saya tertarik dengan hidupnya. Lalu di situ kami ajak buat pelayanan. Nah waktu kami ajak pelayanan tentu hidupnya masih gak karuan, masih minum-minum, masih pokoknya banyak hal-hal yang dilakukan ya anak band lah. Nah setelah itu ya banyak banget kejadian-kejadian yang dimana dia mabok, dia teler, padahal kami sudah ajak dia pelayanan. Tapi kenapa saya kasih tahu ini? Karena ada kuasa dalam komunitas, ada kuasa dalam persekutuan. Ya satu waktu si namanya Oyo ini dia lagi bisa ditampilin, dia sedang mengalami akhirnya sakit. Dia sakit, sakitnya apa ya? Autoimun yang menyerang darahnya. Sampai akhirnya dia punya trombosit ya. Dia punya trombosit itu yang normalnya anggaplah 100% ya. Tiba-tiba berubah jadi ya boleh berubah jadi sekitar mungkin boleh digambar next ya. Nah ini dia, ini bukan habis malam pengurapan ya, ini lagi mabok ya, bukan ya. Lalu next slide. Tentu ini dia dalam pelayanan masih menjalani kehidupannya yang liar. Tapi kami sebagai komunitas belajar menerima dia apa adanya dan membangun dia untuk diperkenalkan terus-menerus seperti Kristus. Dan dia mengalami autoimun dan mengalami sakit, badannya bengkak, wah luar biasa. Lalu satu waktu dia harus minum obat disuntik dan itu seumur hidup. Seumur hidup. Dan habis itu karena dia seorang musisi, dia nggak tahan untuk tinggal di rumah sakit. Jadi dia mengatakan, aduh saya harus pulang deh. Akhirnya dokter membuat surat pernyataan. Kalau kamu kenapa-napa, bukan tanggung jawab rumah sakit. Karena rumah sakit sudah mengharuskan kamu untuk dirawat di rumah sakit. Akhirnya dia tanda tangan. Sambil dia harus minum obat. Nah lalu di foto ini adalah kami tetap ajak dia pelayanan. Nah karena dia kena autoimun itu, efeknya tulang-tulangnya keropos. Jadi di ronsen tulangnya keropos. Jadi dia main drum tuh sakit banget, sakit. Tapi kami tetap menerima dia, kami mengizinkan dia melayani dengan sebuah pembangunan, mentoring, dia akhirnya belajar terbuka, dia belajar untuk dimuridkan dalam keadaan sakit. Teman-teman tahukah ada satu waktu dia lagi ibadah anak kecil, dia pimpin ibadah anak kecil, Sunday School. Lalu anak-anak kecil mendoakan dia. Tentu dia merasa apa sih anak kecil? Dan dia cerita bahwa dia sebenarnya nggak percaya dia bisa sembuh. Tapi karena ada penerimaan dari komunitasnya, sehingga seakan-akan dia meminjam imannya kita. Ingat seperti 4 orang lumpuh, lalu dibawa diusung ke atas atap, lalu dia membuka itu atap, diturunkan ke bawah, lalu Tuhan bilang, iman mereka menyembuhkan kamu. Bukan iman kamu loh, imannya mereka nyembuhin kamu. Sama kayak apa yang Oyo alami. Iman kami membuat Oyo mengalami sesuatu. Waktu didoakan, dia nggak merasakan apa-apa. Tapi besoknya dia ke rumah sakit secara ajaib teman-teman. Dicek, itu tulangnya tumbuh sempurna. Wow, nggak bisa dijelaskan secara logis. Dan obat yang dia minum, yang dokter bilang kalau nggak diminum akan berakibat kepada kematian. Sampai hari ini dia sudah tidak lagi minum obatnya. Mau tahu yang lebih luar biasa? Boleh next slide. Hari ini ya Atioso
melayani sebagai worship pastor di gereja kami. Dia mengalami sebuah perubahan, dia menjawab panggilan Tuhan, bahkan dia sekarang sedang membangun ministry dengan nama Jakarta House of Prayer, rumah doa, dan dia melayani sebagai worship leader dalam skala internasional. Bukan hanya sebagai worship leader, tapi sebagai worship teacher, sebagai pengajar. Dia sedang membangun sebuah gedung bersama dengan timnya di daerah Plaza Indonesia Jakarta Pusat, namanya Life Center. Dan dia berkolaborasi dengan hamba-hamba Tuhan dari seluruh dunia untuk memberkati Indonesia dan dunia. Ya, next slide terakhir. Ya, ini sebuah perjuangan komunitas. Ya, orang yang tadinya rusak, terbelakang, berubah menjadi pahlawan. So, teman-teman, itu aja yang aku mau bagikan. Kamu nggak bisa berjuang sendirian. Ya, Tuhan bisa rubah hidup kita. Tapi kita harus belajar mati dalam komunitas. God bless you. Alright, silakan teman-teman yang mau bertanya terkait dengan materi yang disampaikan. Halo Kak, mau tanya. Aku Triska dari Sidoarjo, Jawa Timur. Aku pengen tanya, aku udah ikut komunitas, aku ikut pelayanan, tapi someday aku tuh ada masalah, ada pergumulan. Itu kayak sering banget kepintas itu mesti ada di hati itu ngomong apa sih, buat apa sih Tuhan-Tuhanan gitu loh. Kok selalu selalu ada masalah terus gitu loh. Yang ini satu belum selesai, yang satu ada lagi gitu. Kenapa kok selalu ada muncul kayak gitu Kak? Dan di sisi lain juga ada hati kecilku itu kayak selalu ngomong ingat Tuhan, Tuhan itu selalu ada. Gitu. Kenapa kok kayak gitu ya Kak? Padahal aku ikut pelayanan, ikut komunitas, tapi mesti kayak kadang itu punya pikiran kayak gitu. Makasih Kak. Oke, thank you. Yuk kita, Triska boleh buka di Yohanes 16 ayat 33. Ya, Alkitab mengatakan gini, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan gak bilang hidup kita akan baik-baik saja. Tuhan bilang di dalam dunia kamu akan menderita penganiayaan. Nah, kita gak bisa menghindari hal ini, karena Tuhan sudah lahirkan kita di dunia. Jadi penderitaan, penganiayaan itu udah pasti jadi bagian di hidup kita. Tetapi yang membedakan adalah apakah kita di dalam Tuhan atau tidak. Karena kalau kita di dalam Tuhan, walaupun kita menderita penganiayaan, tapi Alkitab bilang begini, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Lihat, ingat kisah rumah yang dibangun di atas batu karang dan di atas pasir. Dua-duanya kena badai, dua-duanya kena hujan, dua-duanya kena angin melanda. Tetapi yang satu dia tetap konsisten melakukan firman Tuhan, yang satu cuman mendengar. Akhirnya yang cuman mendengar rumahnya rubuh. Yang membangun di atas dasar batu dia tetap tegak berdiri. Jadi kalau kamu tanya kenapa sih Kak kita dalam masalah? Welcome to the world. Kita hidup dalam dunia. Di luar Tuhan, dalam Tuhan, kita punya masalah. Bedanya, kalau di luar Tuhan, masalah itu akan membunuh kita. Tapi kalau di dalam Tuhan, masalah itu akan mempromosikan kita. Jadi mari kita dalam Tuhan. Tidak perlu mempertanyakan kenapa masalah ini ada, tetapi apa yang Tuhan mau aku lakukan di dalam masalah ini. Karena Dia sedang menjadikan Triska jawaban bagi dunia. Jadi tetap kuatkan hatimu Triska bersama dengan komunitasmu supaya kamu menang. Thank you banget Kak. Thank you Triska. Oke, teman-teman ada lagi? Halo Kak. Yes, Daniela. Iya, aku mau nanya. Aku Daniela dari Bali. Aku mau
nanya soal pergumulan sama temen juga sih, tapi mungkin bukan komunitas, cuman kayak kita sahabatan lama, udah 10 tahun. Ya. Singkat cerita, kemarin itu aku punya masalah yang dimana aku tuh dengar dia itu kayak ngomongin aku, dan aku pada saat itu tersulut emosi. Jadi aku kayak nyindir lah segala macam, yang akhirnya kita jadi berantem, dan pada akhirnya itu walaupun aku merasa aku benar, aku tetap minta maaf sama dia. Minta maaf kayak ya aku pengen berteman lagi gitu loh. Tapi responnya itu buruk, kayak ya dia kayak cuman jawab iya santai, tapi kayak ya tetap kayak menjauhi gitu loh. Dan aku ngerasa sekarang itu aku pengen banget baikan gitu loh, tapi aku ngerasa kayak berjuang sendiri aja. Dan aku juga takutnya itu dia kayak menjelek-jelekan aku ke orang lain seperti itu. Yang aku pengen tanyain itu, apakah aku masih pantas untuk mempertahankan, untuk berjuang, untuk balik berteman, atau enggak gitu loh Kak, menurut Kak Radit. Dan juga apakah aku harus cerita sama orang tentang kejadian ini, karena aku ngerasa takut buat cerita sama orang, karena aku takut jadi kayak ngadu domba gitu loh Kak, karena kalau aku ceritakan pasti aku merasa aku yang benar gitu loh. Jadi kan pasti otomatis ada keburukan dia dalam cerita itu. Jadi aku kayak sebenarnya nggak mau ngebuka itu, tapi aku kayak butuh seseorang gitu loh Kak, kayak mencurahkan hati aku gitu. Jadi menurut Kak Radit gimana ya Kak? Oke, yang pertama sebenarnya isu pertama ada ketika kamu mendengar cerita lalu kamu langsung tangkap itu sebagai sebuah kebenaran. Harusnya ketika mendengar sesuatu yang jelek, kita harus punya mentalitas gini. Ketika ada gosip masuk ke telinga kita, kita harus punya telinga yang bijak, tidak menjadikan itu kebenaran. Tetapi kita justru kalau udah sahabatan 10 tahun, kita harusnya ngomong, sorry, gue kemarin denger nih, tapi nggak tersulut emosi dulu. Gitu, kamu benar-benar aku dengar cerita tentang ini, bener nggak sih? Nah, itu perlu dikonfirmasikan yang pertama. Tapi kan itu sudah lewat, ya. Jadi ketika ini sudah terjadi, kamu harus sadari dulu letak kesalahan kamu di mana. Karena walaupun dia pasti juga punya kesalahan, tapi kita nggak perlu pikirin prosesnya dia. Itu urusannya dia dengan dirinya, dengan Tuhan. Bagian kamu adalah menyadari apa salah kamu dan minta maaf. Dan puji Tuhan kamu sudah lakukan. Nah, ketika kamu lakukan dengan tulus, tanpa sebuah agenda. Aku ngerti 10 tahun persahabatan pasti pengen untuk kamu kembali seperti semula. Tapi mari kamu sebagai sahabat yang punya mentalitas covenant tadi. Kamu minta maaf, lepaskan berkat, dan izinkan dia memproses. Ya, dan kasih dia waktu. Kalau perlu kamu ajak ngobrol. Aku pengen banget kita kayak dulu, kamu buka hati nggak untuk kita bisa mulai. Kalau dia bilang ayo, ya kita maju. Tapi kalau dia serasanya bilang aku belum siap, ya udah jangan. Tapi jangan berasumsi kayak aduh gelagatnya, karena nggak selalu gelagat orang sesuai dengan apa yang kita pahami. Jadi kasih dia waktu, kasihi dia, cintai dia, doain dia, dan izinkan dia berproses. Dan mengenai cerita, saran aku, kamu kan cuman butuh pelampiasan. Jadi kalau kamu butuh untuk mencurahkan isi hati, jangan ceritain sama orang yang kenal dia. Ceritakan sama orang-orang yang gak kenal dia. Misalnya teman kamu dari pihak yang lain hanya untuk mencurahkan. Dan sebelum kamu cerita, kamu tanya tujuanmu apa. Karena seringkali ketika kita cerita, kita seperti butuh backingan. Kayak ya kan, gue bener kan? Nah sebenarnya nggak perlu. Karena ini bukan tentang bener siapa salah siapa. Tapi tentang siapa yang mau berbesar hati untuk mengejar perdamaian. Karena Alkitab bilang di Matius 5, mereka yang mengejar perdamaian disebut anak-anak Allah. Dan menjawab pertanyaan kamu apakah layak diperjuangkan? Tentu layak. Tapi kalau dia nggak mau berjuang, ya udah, kamu let go. Bukan berarti berarti dia musuh. Ya udah nggak apa-apa. Anggap aja dia sebagai sahabat yang bertepuk sebelah tangan. Dan berharap aja one day dia akan kembali memulihkan hubungannya dengan kamu. Gitu. Semoga menjawab Daniel. Iya, udah menjawab banget. Makasih Kak. Thank you. Mau tanya nih,
mau tanya. Sally, nggak usah deh, ada yang lain, oke? Oke, siap. Iya Sel, gimana Sel? Oke, ini agak nggak beda sih, cuman kayak aku mau tanya kalau misal seumpama nih kita ada masalah sama keluarga, Iya. lebih tepatnya keluarga gitulah. Tapi kita udah ngampunin nih, cuman secara mulut dan pikiran tuh udah kayak ya udah ngampunin gitu. Tapi secara sikap untuk kayak everything it's okay tuh kayak susah gitu, nggak bisa. Dan ya jujur kalau dari aku pribadi ya masih berproses gitu, masih berproses sama Tuhan untuk deal with it gitu. Tapi apakah itu wajar? Terkadang tuh kayak merasa terintimidasi dan ya itu berjuang sih, maksudnya berjuang banget untuk menghadapi itu gitu. Oke, yang paling penting adalah hati. Kalau memang Sally dan aku yakin banget kamu sudah ampuni dan kamu kerjakan proses entah itu pertobatan, entah itu membangun belas kasihan atas keluargamu itu, aku rasa kamu udah menang di tahap pertama. Tapi tahap kedua itu memang nggak bisa dipaksa. Karena untuk kita bisa bersikap butuh respon dari mereka. Kalau memang mereka nggak suka kita overreact gitu, ya jangan. Jadi menjaga jarak juga nggak apa-apa. Karena lebih penting untuk kita bisa menjaga hati kita. Jangan sampai kita memaksakan diri kita untuk keluar dari batasan, lalu responnya malah nggak baik. Tapi karena dia keluarga, Sally perlu membangun yang namanya jarak itu mulai istilahnya distant atau jarak mulai dikikis, mulai lebih dekat. Yang tadinya nggak pernah telepon, mulai tanya, hey lagi di mana? Oh oke. Aku lagi di sini nih, ada mau titip sesuatu nggak? Mulai bangun hubungan. Atau bahkan dia suka apa, beliin aja sesuatu. Ini buat kamu ya. Atau momen-momen penting kayak ulang tahunnya, atau hari anniversary-nya, atau apapun lah. Kamu berikan dia sebuah perhatian. Kalau dia keluarga, kamu harus belajar untuk keluar daripada batasan sedikit demi sedikit. Tapi kalaupun tetap ada jarak, nggak masalah. Yang penting hati kamu menang. Oke, thank you Kak Adi. Thank you Sel. Yes. Ya. Ini nggak jauh beda dengan Kak Sally tadi. Iya. Ini saya masalahnya dengan abang kandung sendiri. Nah di masa pandemi kemarin kan saya pulang gara-gara libur gitu karena corona. Nah biasa kan di rumah pasti ada sikap kita yang kan karakter kita itu paling kelihatan kan ketika di keluarga. Nah mungkin memang sikap saya ada yang salah dan di situ ketika saya salah memang abang saya menegur. Nah tapi ketika ditegur itu ada penghakiman seperti ini. Percuma ya sudah sekolah teologi, sudah sekolah Alkitab, tapi sepertinya tidak ada perubahan. Tapi kan di satu sisi saya situ sedang berjuang gitu, bukan langsung ada perubahan. Nah di tengah teguran dia itu ada penghakiman, tapi saya sadar saya salah, saya minta maaf, tapi di satu sisi seperti Kak Sally tadi tidak ada perubahan gitu, respon dari mereka atau mereka menunggu perubahan, bukan hanya sekedar minta maaf gitu ya. Itu gimana sih caranya? Di sini saya juga sedang berjuang sendiri, bergumul sendiri. Memang saya sudah minta maaf, tapi seolah-olah saya seolah-olah jadi kayak terhakimi sendiri gitu loh. Itu gimana ya? Oke, antara kamu dengan kakakmu itu aku rasa kalau memang perkataan Tuhan jadi sebuah kehidupan hidup kita, ketika mereka mau menghakimi kita, mereka punya hak menghakimi. Tapi kita punya hak untuk tidak menerima. Tanpa harus bilang, aku gak mau nerima. Gak usah. Jadi itu kan penilaiannya dia. Jadi ketika dia ngomong, ya oke, minta maaf ya. Karena mereka bebas beropini. Ya kayak sekarang bagaimana kita menghadapi haters gitu ya. Kalau memang ada sesuatu yang mereka ucapkan, ya udah kita terima hak mereka, tapi nggak semua kita harus terima. Maksudnya nggak harus kita masukin ke dalam hati. Jadi it's okay untuk mereka menghakimi selama kamu tahu di hadapan Tuhan kamu berharga, kamu sedang mengalami perubahan, kamu sedang berjuang. Nah
Kadang-kadang orang juga ketika mereka mengatakan sesuatu, mereka nggak sepenuh hati. Karena mereka kesal, karena mereka lagi kepahitan, mereka lagi benci. Jadi yang keluar dari mulut itu keluar dari hati. Sebenarnya nggak semuanya sesuai dengan fakta. Itu yang pertama. Jadi kamu nggak perlu memenangkan opini mereka tentang kamu. Yang kamu perlu menangkan adalah hati kamu tentang mereka. Di mana kamu perlu tetap mengasihi, perlu tetap membayangkan, mengimajinasikan, berpikir hal yang baik tentang mereka, mendoakan mereka, memberkati mereka. Karena Alkitab jelas bilang kok, Tuhan akan menerbitkan kebenaranmu seperti fajar. Kalau memang kita berjalan benar sama Tuhan, Tuhan akan buktiin kok. Bahkan 1 Petrus mengatakan bahwa Tuhan akan membungkam kepicikan mulut mereka dengan bagaimana mereka melihat hidup kita terhormat. Jadi izinkan Tuhan membuktikan, kita nggak perlu membuktikan. Gitu. Mungkin itu sih. Yang kedua juga jangan fokus sama keluargamu, jangan fokus untuk hanya kepada keluargamu. Bangun hidupmu sama komunitas yang lain juga. Karena dengan belajar mengasihi yang lain, hati kamu akan terbangun. Jangan karena masalah dengan keluargamu ini, kakakmu ini, kamu jadi shutdown. Jadi stop untuk berhubungan sama yang lain. Karena dengan belajar mengasihi yang lain, kamu juga pada akhirnya akan bisa mengasihi kakakmu itu. Gitu. Semoga menjawab. Ya Kak, satu lagi Kak. Terus gini, jadi ada pikiran sama saya, di keluarga aja seperti itu, bagaimana di luar, semua kan berawal dari keluarga gitu. Jadi membereskan itu seolah-olah aku belum beres nih di keluarga, bagaimana di luar gitu pikiran saya. Iya, kamu harus ganti pikiranmu. Karena memang dampak dimulai dari keluarga, kita harus belajar berdampak di keluarga. Tapi bukan berarti kalau di keluarga nggak berdampak, kita nggak bisa berdampak di luar. Karena case dalam kehidupan Karadit juga sama. Ketika Karadit bertobat, di keluarga tegang. Karena keluarga dari sinode tertentu, dan ketika Karadit bertobat, Karadit pindah sinode. Dan mereka khawatir, mereka kayak hati-hati pengajaran sesat dan sebagainya. Tapi Karadit nggak berusaha membuktikan, just live, hidupi apa yang aku percaya. Sampai akhirnya berbuah, mereka gabung gerejaku sekarang gitu. Jadi artinya kalau memang di keluarga memang kamu tidak dipandang baik, bukan berarti di luar kamu nggak bisa berdampak. Intinya hidup bersama dengan Kristus dan jadilah terang dimanapun Tuhan izinkan kamu menjadi terang. Gitu. Jadi jangan sampai terjebak dengan pikiran, aduh kalau di keluarga nggak menang, aku di luar nggak bisa menang nih. Enggak kok, kamu bisa menang dimanapun. Kalau keluarga belum membuka akses, ya kamu jadi dampak di luar. Kasih Kak. Thank you. Halo, namaku Pipon. Hai Pipon. Kak, ini kan kita tadi kan dijelaskan ketika kita dalam sebuah komunitas, ya komunitas itulah juga yang akan membantu kita untuk keluar. Dan maksudnya bertumbuh dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik kan gitu. Nah, ini konteksnya yang mau aku tanyakan lebih ke juga pasangan sih gitu. Ketika kita tahu pasangan kita ini dalam kondisi yang nggak good, banyak problem, sebenarnya kita ingin gitu, maksudnya membantu dan bukan meringankan ya, tapi at least meminta dia untuk sharing atau untuk dia terbuka lah gitu. Cuman mungkin ada satu kondisi di mana mungkin aku melakukan kesalahan sehingga akhirnya itu nggak menimbulkan kenyamanan kali ketika dia cerita gitu, tapi akhirnya itu justru memutuskan untuk pergi gitu loh. Jadi sekarang ini tambah kayak lost contact gitu. Nah, tapi aku tahu kondisinya itu juga lagi nggak baik banget kan. Maksudnya what should I do untuk menolong dan support dalam kondisi yang seperti itu juga gitu sih. Iya, yang pertama kamu ambil posisimu sebagai pendamai dulu. Artinya no hard feeling, sudah tidak ada lagi rasa ya kayak dengki atau kecewa, itu harus kamu pulihin. Sehingga apapun yang kamu suarakan sudah tidak menyangkut kepada apa yang pernah kamu alami sama dia. Ini suami atau pacar?
Pacar, oke. Jadi kalau memang dia nggak mau ditolong, kita nggak bisa paksa. Yang penting kamu jadi pendamai. Kamu sudah minta maaf, kamu sudah jelaskan sebenarnya tujuan kamu adalah untuk menolong, tapi minta maaf kalau aksi kamu untuk menolong malah disalah mengerti dan mungkin kamu juga jadi over. Udah, selesai di situ aja. Masalah nanti dia ingin memproses seperti apa, itu bagian dia. Nah inilah yang sulit dari berhubungan. Karena kita nggak bisa memaksakan maunya kita dan juga pemahaman kita untuk dipahami sama dia. Nah kita perlu ada diskusi, bentuk kerendahan hati, perlu ada namanya bertukar emosi dan bercakap. Nah, ini memang yang perlu kebijaksanaan tadi ya, perlu covenant mentality. Kalau memang dia shutdown, ya kita juga jaga jarak, jangan memaksa. Ya ketika pintu terbuka, ya berdoalah supaya pintu silaturahmi itu bisa terjalan. Walaupun belum tentu bisa kembali seperti semula, tapi at least kamu memposisikan diri kamu sebagai pembawa damai. Oke, berarti maksudnya kalau pas dia memutuskan untuk shutdown itu ya udah biarin dulu aja ya. Yes. Nggak usah kita memaksa untuk kontak terus atau telepon atau apa. Kamu udah berapa lama berhubungan? 1 tahun. Oke, kalau udah 1 tahun mungkin kamu bisa seperti kalau kamu butuh waktu nggak apa-apa, tapi boleh jelasin ya kamu lagi butuh waktu berapa lama atau apa supaya aku bisa mengerti apa yang kulakukan. Gitu. Itu penting sih. Kalau memang dia dewasa, dia pasti akan ngomong, kasih aku waktu ya, kira-kira seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan dan sebagainya. Oke Kak, thank you. Thank you. Tadi kan kakak bilang selama teman nggak menguntungkan, cari yang lain. Nah, di sini kan dalam sebuah lingkungan pertemanan ada satu pengalaman di mana di bangku perkuliahan itu kan kebanyakan tugas. Jadi kira-kira tanggapan kakak bagaimana ketika salah satu teman sering minta tolong untuk dibantu buatkan tugasnya. Beberapa kali mungkin alasannya masih masuk akal. Jadi saya sering menolongnya. Tetapi ketika saya mengetahui satu kebohongan, ternyata alasan yang dia selalu berikan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Jadi di sisi lain saya berpikir, mungkin saya dimanfaatkan. Jadi kira-kira bagaimana Kak? Apakah saya akan tetap berada dalam lingkungan tersebut atau saya menegurnya dengan sopan, menasihatinya, atau bagaimana Kak? Iya, dalam konteks pemaparan materi tadi justru kita harus memiliki mentalitas yang covenant, yang walaupun mereka tidak menguntungkan, tapi kita tetap membangun hubungan. Tapi dalam konteks orang tersebut adalah orang-orang yang mengikat janji dengan kita. Kalau dia selalu mengambil keuntungan dari kamu dan kamu nggak bisa mendapatkan kontribusi dari dia, berarti ini bukan pertemanan yang layak diperjuangkan. Misalnya kayak Kak Radit udah dalam komunitas, kita ada kesepakatan, kita berdiri bersama. Nah ketika di komunitas ini orang yang Kak Radit bangun hubungan sedang tidak bisa memberikan kontribusi, nggak apa-apa. Karena kita punya hubungan ikat janji. Tapi kalau ada orang-orang yang memang cuman mau untungnya kita doang, ya jadikan dia teman biasa saja. Nggak usah jadikan ring satu. Nah keadaan untuk dia memberikan, dia minta bantuan kamu tugas. Kalau kamu nggak bisa, dia marah. Nah itu teman toksik, mendingan gak usah ditemenin. Carilah teman-teman yang memang mau saling berkontribusi. Ya untuk menciptakan sebuah hubungan yang covenant, ikat janji. Saling membangun, saling membantu, saling mendorong dan sebagainya. Jadi perlu ditegur. Kalau memang dia matters buat kamu, tegur bahwa aku ngerasa aku dimanfaatin. Kalau aku nggak mau ngerjain tugas, kok kamu marah? Gitu. Ya, makasih Kak. Oke, thank you. Mau tanya dulu Kak. Ya, oke. Shalom Kak Dika. Ya, hai Kak. Kak, mau tanya nih Kak. Jadi kan aku punya ibu tiri. Nah hubungan aku sama ibu tiri kan kurang baik. Nah waktu itu lagi ada di mana puncaknya gitu kan. Kayak udah,
tiap hari kayak berantem, tiap hari kayak jadi kayak kan udah lama mamaku almarhum. Terus kayak sekarang tuh kayak lagi ada di tempat yang udah punya ibu mamah lagi, tapi suasana rumah tuh kan lagi nggak enak. Terus akhirnya aku memutuskan untuk pergi. Jadi kayak milih kerjaan di tempat lain gitulah. Terus jadi selama 1 tahun lebih aku nggak ada komunikasi Kak sama keluarga, terutama sama ibu tiriku gitu kan. Terus beberapa bulan ini udah mulai kontek-kontekan nih Kak. Nah terus gimana caranya biar hubungannya kayak lebih enak lagi gitu loh Kak. Iya, thank you. Ya sebelumnya selamat ya akhirnya bisa berhubungan. Ya yang pertama kamu harus mulai menaruh di pikiran kamu gambaran ibu tiri kamu tuh yang baik. Jadi yang jelek-jelek, yang apa-apa tuh harus mulai dibuang. Bahwa dia adalah keluarga barumu dan perlakukan dia sebagai keluarga. Bahkan Alkitab bilang perlakukanlah orang yang lebih tua sebagai ibu kan. Perlakukan perempuan yang lebih muda sebagai adik kandung. Jadi ya perlakuan sebagai seorang ibu. Nah mulai cari tahu apa yang dia suka, mulai bangun kepedulian. Kayak ibu aku mau pulang, ada mau titip apa. Bangun kepedulian dengan tulus, tanpa agenda ya. Ketika kamu punya agenda, di situ masalah terjadi. Ya kalau kamu mengatakan, ya aku baik sama kamu, tapi kamu harus baik sama aku juga. Nah ini jadi masalah. Nah untuk membangun hubungan, kamu harus mengasihi dia dengan tulus. Dengan membangun komunikasi, kepedulian, dan kasih yang apa kira-kira dia suka. Pemberian mungkin pelukan, ucapan-ucapan motivasi, dan sebagainya. Mungkin coba ajak jalan berdua di situ ya, chit-chat yang lucu-lucu lah. Apa kabar? Kamu sukanya apa? Gimana? Apa kabarnya? Perasaan ibu lagi gimana? Dia bisa aku bantu nggak? Dia bisa aku doain nggak? Mungkin gitu. Itu cara kita bangun hubungan. Kalau misalnya dianya tetap cuek gimana Kak? Ya nggak apa-apa. Jadi kayak ngerasa berjuang sendiri gitu loh Kak. Jadi kayak kalau punya keluarga hubungan sih, yang baik, tapi nggak kalau bisa. keluarga sih nggak ada istilahnya berjuang sendiri ya. Kayak kalau dia orang tua, saya anak, ya saya akan mengasihi papaku, walaupun papaku nggak mengasihi aku. Kan sama kayak Tuhan. Tuhan kan sering kayak berjuang sendirian. Dia mati buat kita, tapi kita nggak mau mati buat Tuhan. Tapi Tuhan tetap mati buat kita. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi ikat janji. Dia Allah yang mengikat janji dengan umatnya. Sama, kalau udah keluarga, ya kamu kasihi dia, bukan supaya dia nggak cuek, tapi supaya dia tahu dia dikasihi oleh kamu. Stop di situ, nggak ada koma, gitu. Ya Kak, kasih Kak. Siap, semangat. Kak, aku mau tanya Kak, terakhir nih. Yes. Aku kan juga tadi setelah dengar itu ya, yang Kak Radit sharing tentang Petra Siombing ya, kalau nggak salah. Ya. Itu aku juga punya teman sepelayananku juga sama seperti itu. Kehidupannya ya masih rokok lah, terus clubbing, minum-minuman keras. Dan dia juga sudah posisi pelayanan nih. Nah, dia juga ada di pemuritanku jadi satu, dan kita juga murid dia gitu loh. Nah, cuma ada satu sisi kayak aku sendiri ini kadang merasa capek gitu loh buat nge-reach dia. Karena setiap kali habis reach dia kembali lagi, maksudnya kembali ke dia kayak jalan yang benar, tapi setelah itu dia kembali lagi gitu loh ke habitnya yang awal, kayak apa ya, kayak tadi itu, clubbing dan lain-lain. Nah, aku cuma mau tanya, gimana sih kita punya spirit untuk tetap mau menjangkau dia. Dan satu lagi kayak latar belakangnya dia ini juga punya background latar belakang yang dia tinggali sekarang ini, keluarganya itu kayak hampir ke broken home ya. Jadi keluarganya nggak seberapa support gitu loh. Nah, seperti apa sih Kak kayak tips-tipsnya gitu? Iya. Itu aja sih. Oke. Jadi kalau dia anak pemuritan kamu, memang kamu perlu berdiri buat dia, tapi jangan habiskan energi dengan berekspektasi lebih gitu loh. Kalau memang dia belum mau berubah, ya kamu mendingan fokus ke orang-orang yang memang mau dimuridkan, mau berubah. Tapi yang kedua adalah tadi bagus sebenarnya kamu menemukan bahwa dia ada isu-isu. Nah kalau dia selalu kembali ke lubang yang sama, kamu perlu untuk fasilitasi, ajak ngobrol, gimana sih perasaan kamu,
Gimana sih kondisi keluarga kamu? Nah, perlu untuk diajak bicara karena bisa jadi ada beban-beban emosi yang gak tertuangkan. Jadi jangan sekedar lihat buahnya, tapi bantu dia temukan akarnya. Dan bawa dia kepada kebenaran, kepada permasalahannya. Karena seringkali kita sebagai pemurid, kita berusaha untuk berikan apa yang mereka sebenarnya belum butuhkan. Mungkin yang mereka butuhkan adalah sebuah firman atau perjumpaan dengan Tuhan dari isu-isu permasalahan dia. Nah, itulah pemuritan. Kita masuk dalam kehidupan seseorang dan membantu dia menemukan kebenaran atas masalah dia. Tapi juga jangan sampai kamu memaksa sebuah perubahan. Ya, 1 Korintus 3 ayat 6. Dia bilang gini, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tugas kita siram, tanam, dan izinkan Tuhan yang memberi pertumbuhan sesuai dengan waktunya. Gitu. Terjawab sih? Oke, terjawab. Oh, itu sama itu sih, kayak gimana sih supaya kita tetap on fire untuk reach dia terus. Kan kadang kita kan juga merasa drop tuh Kak, kayak kembali lagi gitu. Iya, itu. Yang pertama, manage ekspektasi. Kalau ekspektasi kita adalah supaya dia berubah, maka apa yang kita lakukan jadi nggak tulus. Tapi kalau kita fokus menyiram dan menanam dengan sistem belief bahwa apa yang saya tanam dan siram pasti akan berbuah. Gitu. Jadi kita nggak akan stres. Kalau dia nggak berubah juga bukan salah kamu. Tugas kamu cuma menyiram dan menanam. Dan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Dan supaya kamu tetap on fire adalah ya kamu bergantung terus sama pokoknya. Dan itu akan membuat kamu akan terus terbakar. Karena kamu terus terhubung sama sumber. Jadi walaupun ketika kamu tergantung sama sumber, lalu orang ini tidak bisa menerima dengan baik apa yang kamu berikan, kamu akan terus terbakar. Gitu. Mantap sih. Siap. Oke teman-teman. Oke, thank you banget. Kita berdoa. Oke, yuk. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Terima kasih untuk kesempatan kami bisa berdiskusi, belajar dari cerita teman-teman. Dan kami belajar menemukan kebenaran di mana kami tidak hidup dalam keletihan. Tetapi kami bisa menemukan kebenaran supaya dalam keletihan kami dikuatkan. Berkati Tuhan setiap kami yang telah ikut Zoom ini ataupun yang menyaksikan dalam streaming. Berkati juga tim Pijar TV biar kami senantiasa terus bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam terang bagi Indonesia. God bless you guys. Tuh kan, gak jadi diri sendiri itu hal yang paling melelahkan alias capek. Betul banget yang kata Kak Radit tadi tuh. Nah, sekarang bagaimana dengan teman-teman semua? Iya, kamu gimana? Yang gak pede sama dirinya sendiri. Mungkin kamu ngerasa, aku butiran debu kakak, remahan wafer. Yang merasa bahwa kamu bukan pribadi yang layak. Yuk, hari ini ambil keputusan untuk menghargai diri kamu sendiri. Jati dirimu ini loh, yang Tuhan sudah ciptakan dengan sempurna. Keputusan ini akan membawa kamu bukan hanya kepada kedamaian, tapi menjadi dampak yang sangat besar buat kamu dan juga buat lingkunganmu. Alright? Nah, teman-teman, kamu baru saja menyaksikan Under Construction bersama dengan Kak Raditya Olowan. Dan mungkin kamu sekarang punya pertanyaan, kamu juga punya doa-doa yang pengen kamu sampaikan buat kita semua. Kak, doain aku dong misalnya. Atau kamu mau curhat, boleh juga. Kamu bisa langsung hubungi kita di nomor di bawah ini nih. Oke? Langsung aja hubungi kita dan ini nggak PHP. Nanti pasti kita akan jawab teman-teman semua. Alright? Oke, kalau gitu selesai episode Under Construction episode kali ini. Sampai ketemu di episode yang lainnya yang pasti juga bakal seru-seru. Alright guys, salam terang bagi Indonesia.